Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa jejak kebesaranmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan izin Allah, saya sampai juga ke tanah haram, Makkah Al-Mukarramah, tempat yang mulia, tempat yang suci, tempat yang menjadi kebanggaan umat Islam, tempat yang menjadi kerinduan di setiap hati kaum muslimin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sebuah kemuliaan dan satu kebanggaan serta kebahagiaan setiap muslim yang sampai ke tempat ini. Karena di tempat inilah berbagai macam ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tempat di belakang saya adalah Masjidil Haram, masjid yang mulia, masjid yang suci. Di dalam Masjidil Haram ini ada banyak tempat-tempat suci, ada banyak tempat-tempat mustajab. Di antaranya adalah Ka'bah Baitullah. Ka'bah ini menjadi pusat kiblat seluruh umat Islam di dunia. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, ikuti saya. Karena setelah ini saya akan memberikan penjelasan apa saja yang ada di dalam Masjidil Haram. Makkah, kota suci bagi umat muslim di seluruh dunia. Setiap hari, setiap menit, dan setiap detik, kota Makkah selalu ramai dengan orang-orang yang ingin beribadah. Di kota inilah, Ka'bah sebagai kiblat seluruh umat muslim di dunia ada. Masjidil Haram adalah sebuah masjid di kota Makkah yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat. Menurut keyakinan kaum muslimin, Ka'bah atau nama lainnya Bakka pertama kali dibangun oleh Nabi Adam. Dan kemudian dilanjutkan pada masa Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Dan sekaligus membangun masjid di sekitar Ka'bah tersebut. Menurut hadis, satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Kecuali di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dikatakan tanah haram karena tanah ini diharamkan bagi umat selain umat Islam. Saat ini luas Masjidil Haram 328.000 meter persegi dan dapat menampung 730.000 jamaah dalam satu waktu sholat berjamaah. Masjid ini melingkari Ka'bah, maka pintunya juga banyak. Ada 4 pintu utama dan 45 pintu biasa yang biasanya buka 24 jam sehari. Ka'bah adalah sebuah bangunan mendekati bentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di kota Makkah. Bangunan ini adalah bangunan suci bagi kaum muslimin. Merupakan bangunan yang dijadikan patokan untuk arah kiblat. Selain itu,
merupakan bangunan yang wajib dikunjungi atau diziarahi pada saat musim haji dan umroh. Ka'bah yang juga dinamakan Baitul Atiq adalah bangunan yang dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada awalnya, bangunan Ka'bah terdiri atas 2 pintu. Serta letak pintu Ka'bah terletak di atas tanah. Tidak seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi. Pada zaman jahiliyah, sebelum diangkatnya Rasulullah SAW menjadi nabi, Ka'bah penuh dikelilingi dengan patung-patung yang merupakan sesembahan atau berhala bagi bangsa Arab. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan nenek moyang bangsa Arab mengajarkan tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menyerupai Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setelah pembebasan kota Makkah, Ka'bah akhirnya dibersihkan dari patung-patung tanpa kekerasan dan tanpa pertumpahan darah. Lanjutnya, bangunan ini diurus dan dipelihara oleh Bani Syaibah sebagai pemegang kunci Ka'bah. Pemirsa, baru saja kita membahas tentang Ka'bah dan sekarang saya akan membahas tentang multazam. Multazam adalah salah satu tempat yang mustajab, yang ketika kita berdoa di situ, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letak multazam? Letaknya antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Maka disitulah letak multazam, yang ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jangan sia-siakan waktu. Ketika kita sudah berada di Mekah, kita sudah memasuki Masjidil Haram, lalu kemudian kita berdoa di multazam, lalu kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu